الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah tabaraka wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh perkara, seluruh urusan adalah setiap perkara dan setiap urusan yang diadakan dalam agama yang tidak tercantum dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala di atas dasar kemampuan upaya dari kita dengan penuh rasa harap akan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga di atas petunjuk dan ilmu darinya, serta meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan cahaya darinya dengan penuh rasa takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarga merupakan kisah dan keteladanan yang syarat dengan ilmu, syarat dengan keteladanan yang patut kita jadikan teladan dan contoh dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimanapun kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah potret keluarga ideal yang diharapkan oleh setiap mukmin dan mukminah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam
setelah sekian lama berdoa dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh linangan air mata, puluhan tahun menanti kedatangan putra kesayangan yang akan melanjutkan perjuangannya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan karunia-Nya, rahmatnya berupa anak kesayangan, setelah tumbuh dan mekar kesayangan dalam hatinya, Allah Azza wa Jalla ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia lihat dalam mimpinya bahwasanya dia menyembelih anaknya. Allah ingin tahu apakah ada dalam ruang hati Nabi Ibrahim alaihissalam kecintaan yang lebih daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada dalam ruang hatinya kecintaan dia kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah ujian yang Allah datangkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga tatkala beliau mendapati mimpi dan beliau meyakini bahwasanya itu adalah mimpi wahyu, bukan sekedar halusinasi, bukan sekedar bisikan syaitan, maka beliau bersegera bermusyawarah dengan anak kesayangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, menceritakan kisah dialog ukhrawi antara seorang bapak dan seorang anak yang tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail yang dinanti-nanti oleh Ibrahim, anak kesayangannya semata wayang, telah mencapai usia besar, usia dewasa. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunai inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anak, wahai putraku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih. Fanzur madza tara. Maka perhatikan bagaimana pendapat. Nabi Ibrahim ingin meminta pendapat dari anaknya, bermusyawarah dengan anak. Fanzur madza tara. Lalu bagaimana jawaban Nabi Ismail? Nabi yang dibesarkan oleh Nabi Ibrahim oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang, dididik di atas ilmu, di atas basirah, dididik di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya dia tahu, Ismail tahu bahwasanya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar halusinasi. Ini merupakan wahyu Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan ayahnya. Maka beliau menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapak, lakukan apa yang diperintahkan kepada. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bukan sekedar dia mengatakan bahwasanya lakukan apa yang kamu mau, apa yang diperintahkan kepadamu, tapi beliau gantengkan dengan kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar, untuk mengokohkan pendirian bapak agar tidak ragu-ragu dalam melaksanakan dan menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ciri seorang mukmin, seorang mukminah yang tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak pernah mengatakan sebentar dulu, mereka tidak pernah mengatakan nanti dulu, kenapa harus sekarang, kenapa tidak nanti. Tidak keluar dari lisan mereka perkataan seperti itu. Begitu diperintahkan, mereka tahu itu perintah Allah Azza wa Jalla, bahwasanya setiap perintah Allah di baliknya ada kebaikan-kebaikan yang besar. Maka kita dapati bagaimana kekokohan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya dialog yang singkat ini, bahkan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imamul Baghawi dan juga Imamul Qurtubi dalam tafsir mereka, bagaimana terjadi dialog ukhrawi antara seorang anak dan bapak. Ismail berkata, ya abati ishdud ribati hatta la attarib. Wahai bapakku, ikatlah aku dengan kencang supaya aku tidak bergerak. Dia takut
ketika pisau itu menyentuh lehernya akan berubah pikirannya. Maka dia minta kepada bapaknya, ikatlah aku dengan kencang agar tidak membuat aku bergerak. Wakfuf anni thiyabak, dan sing-singkan lengan bajumu dariku, hatta la yantadhiha min dami syai'un alaiha min dami syai', agar bajumu tidak terkena percikan darahku sehingga akan mengotorinya. Wa tarahu ummi au fayanqus ajri, sehingga akan membuat pahalaku berkurang. Wa tarahu ummi fatahzan, dan ibuku akan melihat bekas darah tersebut sehingga dia pun bersedih. Ya abadi, wahai bapak, istahidda syafratak, tajamkan pisau, wa asri maras sikin, wa asri maras sikin ala halqi, dan percepatlah pergerakan pisau di tenggorokanku, di leherku, liyakuna ahwanu alayya, agar itu lebih enteng dirasakan olehku, fa innal mauta syadid, karena sungguhnya kematian itu amat dahsyat. Wa idza ataita ummi, dan apabila engkau datang kepada ibuku, faqra 'alaiha assalam minni, sampaikan salamku kepada. Bagaimanapun kecintaan seorang anak, hati seorang anak akan condong kepada ibunya, dan pada hari itu dia hendak dikurbankan sebagai bentuk pendekatan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertakarubnya dia kepada Allah Azza wa Jal, dan kecintaan dia kepada ibunya tidak menyurutkan dia untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dari kita yang tidak mampu berpisah dengan orang tua tatkala melanjutkan perjuangan dalam mengemban agama ini, menyebarkan dakwah Islam. Lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Ismail alaihissalam. Dia mengatakan, wa idza ataita ummi, jika engkau datang kepada ibuku, faqra 'alaiha assalam minni, sampaikan salamku kepadanya. Wa in ra'ait antarudda ala ummi atau antarudda qamisi 'alaiha atau ala ummi, dan apabila engkau berpandangan atau berpendapat untuk mengembalikan pakaianku kepada ibuku, faf'al, maka lakukan. Bisa jadi itu menjadi kenangan bagi. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Ni'mal aunu ya anta ya bunayya ala amrillahi ta'ala, sesungguhnya engkau wahai anakku adalah sebaik-baik penolong dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail, tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim sudah banyak dikupas, sudah banyak dijelaskan di dalam buku-buku, di ceramah-ceramah, di mimbar-mimbar. Tapi mungkin sangat jarang yang menjelaskan bahwasanya di dalam kisah keteladanan keluarga Nabi Ibrahim, di dalamnya ada terjadi dialog ukhrawi antara seorang anak dan bapak, antara seorang suami dan istri. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan keteladanan kepada kita agar terjadi dialog di antara keluarga, terutama seorang pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana dia menjelaskan perkara agama kepada keluarganya. Demikian yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, di mana kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang syarat dengan ilmu, syarat dengan keteladanan, yang patut kita jadikan contoh dalam kehidupan berumah tangga. Sudah banyak di antara kita yang berumah tangga. Sudah lama kita melalui suka dan duka dalam rumah tangga. Tapi sejauh mana kita melakukan hal-hal yang telah dilakukan dan diterapkan oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejauh mana kita memperhatikan, berdialog dengan keluarga kita, mendiskusikan bagaimana supaya berjalan bersama-sama menuju surga? Ataukah waktu kita habiskan untuk berbicara tentang bagaimana mendapatkan dan mengumpulkan dunia kita? Berbicara tentang bagaimana mendapatkan rumah yang indah, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, sekolah untuk meraih kedudukan dunia. Kapan
Kapan kita berbicara tentang bagaimana kita berbicara tentang sebab-sebab yang akan mengantarkan kita untuk bisa berjalan bersama-sama menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kapan kita tanyakan kepada istri kita, mereka menunaikan salat, memperhatikan ibadahnya? Kapan kita perhatikan dan tanyakan kepada anak-anak kita tentang hafalan Al-Qur'annya? Sudah berapa ayat yang dia hafal? Sudah berapa surat dan berapa juz dia hafal yang akan menjadi bekal bagi kita, yang dengannya kita akan dipakaikan jubah kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dari kiamat? Sejauh mana kita perhatikan pergaulan anak-anak kita? Sebagaimana Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain yang memperhatikan bagaimana pergaulan anaknya. Sejauh mana kita memperhatikan tutur kata yang mereka keluarkan dari lisannya? Apakah perkataan itu baik atau kotor? Semua jawaban itu ada pada kita. Pertanyaan-pertanyaan itu ada pada kita hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang patut kita renungkan dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahiman wa rahimakumullah. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan oleh para ulama dalam kisah yang disebutkan tadi. Kenapa Nabi Ibrahim sukses dalam membina keluarganya? Sekalipun ujian yang silih berganti datang menimpa Nabi Ibrahim, tidak membuat rumah tangganya goncang, bahkan itu akan memperkokoh dan menambah kuat perkasa. Apa sebabnya? Keteladanan yang diberikan oleh beliau alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah faktor keteladanan bagaimana dia menjadi seorang ayah dan seorang suami. Menjadi suami, bagaimana Nabi Ibrahim bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, Sarah dan Hajar. Membina istrinya, mendidik istrinya di atas kalimat Allah Azza wa Jal, di atas ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebagai seorang ayah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail agar membersamainya dalam membina Ka'bah. Bagaimana Nabi Ibrahim memperhatikan ibadah anaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan kehidupan anaknya bahkan setelah berkeluarga. Ketika dia bertanya kepada istrinya yang pertama, bagaimana keadaan kalian? Ketika istrinya banyak mengeluh, maka Nabi Ibrahim menyuruh Ismail untuk menceraikan istri yang pertama, karena ternyata dia tidak akan membantu Ismail dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diperhatikan keteladanan seorang ayah yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari. Demikian juga bagaimana terjadi dialog ukhrawi yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Dialog yang penuh dengan kesayangan. Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya dengan panggilan yang paling baik, ya bunai, wahai putra, wahai anakku. Panggilan kesayangan di kalangan orang Arab. Ternyata memilih kata-kata dalam berdialog, dalam berdiskusi dengan anak-anak kita butuh, agar kita mencapai tujuan kita, apa yang kita inginkan untuk anak kita. Demikian juga keteladanan yang diberikan oleh beliau, yang dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam kehidupan keluarganya. Tatkala Ibrahim menanti buah hatinya begitu lama, beliau tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang belum diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jal, perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan, dikaruniakan seorang anak tatkala beliau menginjak usia lanjut. Beliau dengan penuh linangan air mata berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Jangan lupakan doa. Demikian juga keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memilih tempat di mana dia menanam benihnya. Dia memilih seorang istri yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal. Kita tahu bagaimana ketundukan dan kepatuhan Hajar alaihissalam. Bagaimana kepatuhan beliau, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada suami. Tentunya itu tidak lepas dari didikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, yang hanya mengedepankan kecantikan lahirnya dan mengenyampingkan kecantikan dalamnya dari seseorang. Tidakkah kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wala tankihul musyrikat, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, wala amatum mu'minatun khairul lakum, dan sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman itu lebih baik bagi kalian. Walau a'jabatkum, sekalipun wanita-wanita musyrik itu membuat kalian takjub, kagum kepada mereka, karena kecantikan hati tidak akan tergantikan dengan kecantikan lahir, karena kecantikan lahir akan pudar bersama berlalunya zaman. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memperbanyak mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita, yang nampak maupun yang tersembunyi. Senantiasa mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Pada hari-hari setelah hari ini adalah hari-hari tasyrik, yang di dalamnya kita dilarang untuk berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari di mana kita makan dan minum, dan hari-hari untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berpuasa, tapi masih ada zikir-zikir yang harus kita lakukan, terutama bertakbir, baik yang sifatnya muqayyad maupun yang sifatnya mutlak. Kepada saudari-saudariku muslimah, bergembiralah kalian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki dari pintu-pintu surga tersebut. Saudari, perhatikan perkataan Atha ibnu Abi Rabah, bekas budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Atha mengatakan, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, ala urika imra'atun min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari kalangan ahli surga? Maka aku pun berkata, bala, iya. Hadhil mar'atus sauda, ini wanita yang hitam legam ini. Dia menunjuk kepada wanita tersebut. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata kepadanya, ya Rasulullah, inni usra, ya Rasulullah, sungguhnya aku ditimpa penyakit ayan. Penyakit ayan bukan penyakit yang ringan, penyakit berat, penyakit yang banyak orang membuat atau dibuat malu dengan penyakit tersebut. Ketika aku ditimpa penyakit tersebut kambuh, maka akan tersingkap auratku. Fad'ullah li, maka mintakanlah kepada Allah untukku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah, jika engkau bersabar, jika engkau penyakit tersebut, dan bagimu surga. Wa in syi'ti, dan jika engkau mau, da'autullaha ayyu'afiyak, maka aku akan memohon kepada Allah agar menyembuhkanmu. Apa jawaban wanita tersebut? Asbir, aku akan bersabar. Dia memilih bersabar. Walakinni atakasyaf, akan tetapi aku tersingkap auratku tatkala kambuh penyakit ayanku. Maka mintakan kepada
kepada Allah agar aku tidak tersingkap aurat. Maka Nabi SAW pun berdoa agar ketika kambuh penyakitnya sehingga tidak tersingkap auratnya. Ya subhanallah, lihatlah bagaimana wanita yang hitam legam tersebut ditimpa penyakit yang banyak orang malu dari penyakit tersebut, yang ketika kambuh penyakitnya bukan merupakan aib bagi dia ketika tersingkap auratnya, namun dia memilih untuk tetap terjaga auratnya agar tidak tersingkap sekalipun kambuh penyakitnya. Dia tahu bahwasanya malu kepada Allah lebih diutamakan. Di mana para wanita di zaman ini yang lebih memilih untuk mengumbar aurat mereka, wal'iyadu billah, sekalipun mereka dalam kondisi sehat walafiat. Coba kita bandingkan dengan wanita yang menjadi penghuni surga tersebut, sekalipun dalam kondisi sakit dia berharap agar tidak tersingkap auratnya. Di mana dibandingkan dengan wanita-wanita di zaman ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita-wanita muslimah agar mereka tetap tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah taala wa qala min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna salatana wa sujudana wa ruku'ana wa siyamana wa ta'abbudana wa taqashshu'ana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salih a'malina. Allahumma ihfad hujjaj baitikal muharram. Allahumma a'idhum ila diyarihim wa abnaihim salimina ghalimin. Allahumma taqabbal hajjahum. Allahumma ighfir dhunubahum. Allahumma ij'alil jannata jazaa'ahum. Allahumma ihfad biladana wa sa'ira biladil muslimin minal fitani wal mihani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslih lana umurana kullah. Allahumma aslih lana umurana kullaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma waffiq liwaliyi amrina wa khudh min nasihatihi lil birri wat taqwa. Allahumma waffiq liwaliyi amrina wa khudh min nasihatihi lil birri wat taqwa. Allahumma waffiq liwaliyi amrina wa khudh min nasihatihi lil birri wat taqwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Eidun mubarak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد